Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam kuliah metodologi penelitian secara online, di mana seperti biasa kuliah ini akan berlangsung dalam 10 sampai 15 menit. Ini merupakan pertemuan kita yang keempat, di mana kita akan mengeksplor lebih jauh tentang materi metode penelitian. Di sini kita akan membahas teknik atau metode yang kita pilih untuk melaksanakan penelitian. Antara lain bagaimana menentukan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, bagaimana mendefinisikan variabel secara operasional, hingga menentukan model atau alat analisis yang tepat untuk menjawab masalah penelitian kita. Oleh karena itu, diharapkan ketika Anda telah mengikuti mata kuliah ini dengan baik, ditambah dengan mata kuliah sebelumnya, maka diharapkan setelah ini Anda sudah bisa menyusun atau menulis proposal penelitian dengan baik. Secara umum, dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana mendefinisikan variabel secara operasional atau secara tegas, tentunya disertai dengan indikator-indikator yang jelas. Lalu kemudian kita juga akan belajar tentang apa itu populasi, apa itu sampel, dan bagaimana teknik penentuan sampel yang tepat sesuai dengan kebutuhan data penelitian kita. Lalu kita juga akan belajar tentang teknik-teknik pengumpulan data yang relevan, yang cocok, yang sesuai dengan data penelitian kita, hingga pada bagaimana kita menentukan metode analisis, dalam hal ini model atau alat analisis yang kita gunakan untuk menjawab masalah penelitian. Baik, mari kita mulai dengan membahas tentang operasionalisasi variabel. Variabel, sebagaimana yang Anda lihat di slide, adalah konsep yang memiliki nilai bervariasi dan dapat berubah. Sementara konsep itu sendiri merupakan abstraksi atau generalisasi dari sebuah fakta yang meliputi objek, kondisi, situasi, atau perilaku tertentu. Banyak sekali contoh variabel, misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya, tergantung apa topik penelitian kita. Variabel banyak sekali macamnya. Dalam konteks model analisis, variabel bisa kita bedakan menjadi dua, yakni variabel dependen atau variabel terikat, yakni variabel yang dipengaruhi, dan variabel independen atau variabel bebas, yakni variabel yang mempengaruhi. Selanjutnya, ketika variabel telah kita pilih untuk digunakan dalam penelitian kita, maka harus didefinisikan. Bukan saja definisi secara konseptual atau pengertian dari para ahli atau yang kita baca dalam buku-buku teks, namun yang lebih penting juga adalah mendefinisikannya secara operasional, yakni secara real, praktis, dan terukur, agar memudahkan kita nantinya dalam melakukan analisis. Sebagai contoh, misalnya variabel yang kita gunakan adalah inflasi, maka definisi konseptualnya adalah kenaikan harga-harga secara umum. Namun karena indikator inflasi ini banyak, maka kita perlu membatasinya secara operasional. Yang kita maksudkan dalam penelitian kita adalah inflasi ukuran yang mana. Maka dalam contoh ini kita menggunakan IHK atau indeks harga konsumen sebagai definisi operasional terhadap inflasi yang kita maksudkan. Berikutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian. Perlu Anda ketahui bahwa subjek penelitian itu berbeda dengan objek penelitian, ya, jangan disamakan. Kalau objek penelitian merupakan topik dalam permasalahan penelitian kita, sedangkan subjek penelitian adalah narasumber atau informan yang menjadi sumber data kita.
Misalnya kalau kita ingin meneliti tentang pendapatan penjual rujak di Pantai Natsepa, maka yang menjadi objek penelitian adalah pendapatan penjual rujak, sedangkan subjek penelitian adalah penjual rujaknya. Beda ya, objeknya adalah pendapatannya, sementara subjeknya adalah penjual rujaknya. Nah, keseluruhan dari subjek dan objek penelitian itulah yang kita sebut populasi. Sementara sampel merupakan bagian dari populasi yang kita pilih melalui prosedur atau teknik tertentu. Teknik penentuan sampel ini yang disebut dengan teknik sampling. Ada banyak sekali teknik sampling, namun secara garis besar terdiri dari dua, yakni random sampling dan non-random sampling. Random sampling merupakan teknik pemilihan sampel secara acak, di mana semua populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Karena dipilih secara acak, jadi semua punya peluang yang sama untuk terpilih. Sedangkan non-random sampling tidak secara acak. Jadi peneliti menentukan secara sepihak sampel yang mau dipilih. Jadi tidak semua populasi memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih. Kenapa? Karena peneliti menentukannya secara sepihak. Terkait apa saja random sampling dan non-random sampling, kita akan pelajari dalam slide berikutnya. Selain menentukan teknik sampling, kita juga penting untuk menentukan ukuran sampel, yakni besarnya sampel yang akan kita pilih. Misalnya dari 1000 populasi, berapa yang akan kita pilih sebagai sampel? Itu penting. Nah, ukuran sampel ini tidak ditentukan oleh persentase tertentu. Misalnya, kalau 1000 populasi, kita tentukan 10% sebagai sampel. Itu tidak bisa. Itu tidak ilmiah. Yang benar adalah kita menggunakan formula atau rumus tertentu yang kita hitung. Nah, banyak rumus yang bisa kita gunakan. Di sini saya mencontohkan salah satu rumus yang paling sederhana tapi cukup baik, yakni rumus Slovin, di mana dia merumuskan sangat sederhana, yakni n kecil atau ukuran sampel sama dengan n besar atau populasi dibagi dengan 1 ditambah populasi dikali dengan tingkat signifikansi kuadrat. Nah, tingkat signifikansi adalah derajat kesalahan yang kita inginkan. Nah, biasanya semakin besar derajat kesalahan ya, yang kita inginkan, maka semakin kecil sampel. Semakin kecil derajat kesalahannya, maka semakin besar sampel. Semakin besar sampel tentu semakin baik. Nah, peneliti yang sangat peduli terhadap akurasi dari hasil penelitiannya, dia biasanya menentukan derajat kesalahan atau tingkat signifikansi itu antara 1 sampai dengan 5%. Secara statistik bisa ditoleransi sampai dengan 10%. Lebih dari 10% itu tidak ditolerir oleh statistik. Oleh karena itu, derajat kesalahan biasanya ditoleransi adalah 1 sampai 10. Namun peneliti yang sangat peduli terhadap akurasi dari penelitiannya, dia akan menentukan tingkat signifikansi itu di bawah 5% biasanya ya. Nah, karena semakin besar tingkat signifikansi, semakin kecil sampel. Semakin kecil tingkat signifikansi, semakin besar sampel. Dan semakin besar sampel, maka akan semakin baik dan akurat penelitian. Selanjutnya adalah beberapa teknik sampling yang bisa kita gunakan. Yang pertama, random sampling. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwa random sampling ini teknik sampling yang dilakukan secara acak dan sangat direkomendasikan untuk penelitian kuantitatif.
Karena secara kuantitatif, dalam penelitian kuantitatif, teknik sampling yang dianggap ilmiah adalah random sampling. Teknik non-random sampling dianggap tidak ilmiah, tapi dengan catatan itu untuk analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif biasanya karena analisis kualitatif itu biasanya dia tidak fokus pada besarnya sampel, maka biasanya dia juga menggunakan teknik non-random sampling. Jadi penggunaan teknik sampling ini tergantung pada jenis penelitian kita dan apa yang mau kita cari dari penelitian tersebut. Nah, untuk random sampling sendiri ada beberapa jenis ya. Yang pertama, simple random sampling atau sampel acak sederhana, yakni kita melakukan pemilihan sampel secara acak dan sederhana. Banyak sekali teknik di sini yang bisa kita gunakan untuk simple random sampling. Misalnya teknik pengundian, ya. Misalnya dari 1000 populasi kita tulis satu-satu dalam gulungan kertas, kita isi dalam kaleng begitu, lalu kita undi. Yang keluar itulah yang menjadi sampel, jadi dia acak. Kita bisa menggunakan cara itu. Kita juga bisa menggunakan ya dalam bahasa Ambon ada yang bilang cabuci dan sebagainya. Ya, intinya adalah acak. Ya. Nah, ada juga cara yang lain yang lebih mudah, lebih efektif, lebih murah begitu, yakni pakai tabel angka random. Ya. Jadi kerangka populasinya sudah kita tulis dalam tabel, itu misalnya kalau 1000, berarti kita tulis angka 1 sampai dengan 1000, lalu kemudian kita melakukan teknik pemilihan secara acak dari tabel angka random. Yang kedua adalah systematic sampling, yakni hampir sama dengan sistem acak, namun dia lebih sistematis. Jadi kalau acak itu benar-benar acak, tapi ini kita acak tapi kita buat urutan, ya kita buat urutan sehingga dia sedikit lebih sistematis. Dalam beberapa literatur, systematic sampling ini sering juga dimasukkan ke dalam non-random sampling. Tapi menurut saya, ketika dia masih random dan acak, dia layak kita masukkan dalam random sampling. Selanjutnya adalah stratified sampling, yakni menentukan sampel dengan cara mengelompokkan populasi berdasarkan strata atau kriteria tertentu. Ya, misalnya kita ingin meneliti tentang pendapatan masyarakat di Kota Ambon, ya. Pendapatan pedagang di Kota Ambon misalnya. Nah, kita kelompokkan dulu. Ada pedagang misalnya pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil misalnya gitu ya. Kita kelompokkan, baru dari situ setelah dikelompokkan baru diambil secara acak berdasarkan kelompok atau kategori tadi. Itu yang disebut stratified sampling. Selanjutnya adalah cluster sampling, yakni kita melakukan pengelompokan juga tapi berdasarkan cluster atau zona atau area. Misalnya kita meneliti di Provinsi Maluku, kita buat zona karena di Provinsi Maluku ada 11 kabupaten kota. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, keterbatasan dana, dan sebagainya, maka kita tidak perlu turun 11 kabupaten, kita hanya beberapa kabupaten saja, tapi kita tentukan dia secara acak. Nah, itu bisa menggunakan cluster sampling. Nah, ada juga multi-stage sampling di mana kita bisa menggunakan sampel secara bertahap. Kita cluster dulu, kemudian kita kelompokkan lagi dalam strata tertentu, lalu kita acak. Jadi intinya yang penting dia random dan semua populasi diberi peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih.
untuk non-random sampling, banyak teknik yang bisa digunakan. Di sini saya tampilkan 4, ya. Di antaranya adalah convenient sampling, yakni penentuan atau pemilihan sampel berdasarkan kemudahan dan ketersediaan. Jadi ketika peneliti menganggap itu gampang dan tersedia, itulah yang dipilih sebagai sampel. Tidak ada pertimbangan banyak. Yang paling gampang, yang paling mudah tersedia, yang paling murah, itulah yang dipilih. Itu yang disebut sebagai convenient sampling. Selanjutnya adalah judgment sampling. Judgment sampling sama, ya, ini purposif, sengaja, tapi tidak berdasarkan pertimbangan mudah, tapi pertimbangan tertentu yang masuk akal. Dan biasanya judgment sampling ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang expert atau punya experience, pengalaman yang cukup di bidang penelitian. Sehingga sampel yang dipilih itu benar-benar sebuah pertimbangan yang matang. Si A dan si B dan si C dipilih sebagai sampel karena pertimbangan tertentu. Dia bisa merepresentasikan apa yang ingin saya cari, makanya saya menentukannya sebagai sampel. Itu yang disebut judgment sampling. Selanjutnya adalah kuota sampling, yakni menargetkan jumlah tertentu dari populasi untuk dijadikan sampel. Lalu kemudian ada juga snowball sampling. Sebagaimana namanya, bola salju. Jadi mulai dari kecil kemudian dia berguling terus sampai besar, ya. Jadi berdasarkan jaringan. Misalnya kita ingin meneliti tentang alumni sebuah perguruan tinggi. Nah, itu kan mungkin sudah puluhan ribu atau ratusan ribu yang kita tidak tahu tinggalnya di mana, namanya siapa saja, ya, sulit kita identifikasi misalnya. Maka bisa kita gunakan teknik snowball. Kita dapatkan satu orang alumni, lalu kita tanya siapa lagi yang Anda tahu, alamatnya di mana, namanya siapa, nomor telepon berapa dan sebagainya. Lalu dia menjawab si A, si B, si C, lalu kita datangi lagi si A, si B, si C, kita tanya lagi siapa lagi, dia menjawab lagi si D, E, F, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan ukuran sampel yang kita inginkan. Setelah variabel kita definisikan secara operasional, kita juga telah menentukan populasi dan sampel, maka saatnya adalah pengumpulan data. Data sendiri ada beberapa jenis. Jika kita lihat menurut sumbernya, maka data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung di lapangan, sementara data sekunder itu diperoleh melalui sumber kedua, misalnya hasil publikasi dari instansi terkait. Sedangkan menurut dimensi waktu, juga ada dua, yakni data cross-section, yakni data yang hanya pada satu waktu tertentu, dan data time series, yaitu data dari waktu ke waktu. Sementara menurut sifatnya, ada yang disebut data kuantitatif, yakni data berbentuk angka-angka yang terukur, yakni dalam skala numerik, dan data kualitatif yang tidak berbentuk angka atau dalam bentuk kategori. Ya. Jadi data kualitatif bisa saja dalam bentuk angka, tapi bukan skala numerik, tapi dia berupa kategori. Misalnya kalau itu disebut skala nominal, misalnya laki-laki perempuan, ya, jenis kelamin laki-laki perempuan, laki-laki itu ditulis 1, perempuan ditulis 2, itu berarti skalanya kategori, jadi bukan numerik, ya. Jadi dia berupa skala nominal, itu berbentuk angka tapi berjenis data kualitatif. Nah, itu Anda dalami lagi lebih jauh. Kalau belum pahami nanti Anda bisa bertanya. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu ada beberapa metode, ya. Di antaranya adalah wawancara, yakni melalui tatap muka dan tanya jawab langsung responden. Kemudian pengamatan dan penginderaan yang kita sebut observasi. Lalu bisa melalui angket atau kuesioner, ya, pertanyaan tertulis. Kuesioner ini bisa kita edarkan melalui, tanpa kita harus datangi respondennya, atau bisa juga kita datangi langsung, tapi tanpa kita datang juga boleh, bisa melalui perangkat digital,
atau bisa juga kita membayar orang untuk turun, ya, tanpa kita harus turun ke lapangan. Yang penting kita punya instrumen tersedia, ya, ini kuesioner. Lalu bisa juga melalui studi dokumen, ya. Jadi dokumen-dokumen yang relevan kita kumpulkan, kita dapatkan data dari situ. Selain itu ada juga melalui focus group discussion. Ya, kita melakukan diskusi terfokus dengan beberapa kelompok responden. Dari situ kita dapatkan data. Biasanya data yang kita dapatkan dalam metode focus group discussion ini adalah data-data yang sifatnya kualitatif. Selanjutnya, sebagai pembahasan terakhir dalam materi kita di pertemuan kali ini adalah metode analisis. Metode analisis merupakan metode yang kita gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian kita. Banyak sekali metode atau alat analisis yang bisa kita gunakan, tergantung jenis penelitian kita. Oleh karena itu, kita tentukan dulu apakah penelitian kita adalah penelitian kualitatif ataukah penelitian kuantitatif. Perbandingan dan perbedaan antara analisis kualitatif dan analisis kuantitatif silakan Anda baca dalam slide ini. Yang pasti bahwa untuk analisis yang bersifat kualitatif itu juga banyak pilihannya, ya, tergantung tujuan penelitian kita. Ya. Ada descriptive analysis, ada tabulasi, kemudian ada juga pisau atau alat analisis lainnya. Misalnya kalau kita ingin merumuskan strategi sebuah kebijakan atau strategi pengembangan dari sebuah produk misalnya, kita bisa menggunakan analisis kualitatif, yakni SWOT analysis dan seterusnya. Demikian pula pada analisis kuantitatif. Karena analisis kuantitatif ini berupa angka-angka, maka data dan indikator yang ada juga harus jelas, sehingga bisa kita analisis secara kuantitatif. Banyak sekali alat analisis yang bisa digunakan, misalnya regresi, korelasi, dan sebagainya. Demikian pertemuan kita kali ini. Silakan dalami lebih jauh materi ini dalam buku-buku referensi yang telah direkomendasikan. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.